hati-hati ketika menganalisa suatu investment karena biasanya bagus and then be careful. Yang bicara nanti siapa? Your ratio atau your greed. Ya, keserakahan kita yang bicara. Lestari TV, sudah hari Selasa malam lagi. Saatnya kita berjumpa kembali dalam program Lestari Way, Our Way. Yeay. Senang sekali di hari Selasa ini dapat bersama-sama lagi pemirsa dalam program yang memang selalu ditunggu-tunggu. Program dari Lestari TV yaitu Lestari Way. Cuma sayangnya malam ini kita sudah masuk episode ke-10 alias yang finale ya Pak Alex yang sedih gitu. Tapi tunggu kejutan-kejutan selanjutnya nanti yang pasti akan lebih menarik. Oke, di episode terakhir ini ya para pemirsa Lestari TV seperti biasa tentunya akan ada satu topik yang akan masih bisa berguna dan bermanfaat untuk seluruh pemirsa, bisa dipraktekkan, diterapkan. Apalagi nih topiknya atau temanya yang dibuat atau dipilih kata-katanya itu sangat apa ya Pak ya, sangat tidak biasa gitu dan membuat kita jadi tertarik untuk bisa mengetahui apa sih yang mau dibahas Pak Alex pada malam hari ini gitu ya Pak. Itu ya Pak yang kelihatan sekarang ya, financial freedom ada di kepala, bahagia ada di hati, atau kaya ada di kepala tapi bahagia ada di hati gitu. Ya Pak Alex ya? Yeah. Oke Pak Alex, pada malam hari ini juga seperti biasa kami mau mengucapin makasih dulu untuk yang udah subscribe channel ini Lestari TV. Terima kasih. Ya, nah ini masih ada kesempatan untuk bisa mendapatkan 5 t-shirt keren untuk yang nanti mau tanya, kemudian juga yang mau kasih insight atau resume yang paling menarik, silahkan ya. Tulis di kolom komen dengan syarat yaitu kalian harus subscribe dulu. Makasih loh sudah hampir 10k Pak, hampir 10k ya. Jadi ini di end-nya benar-benar sesuai dengan target gitu. Pak Alex monggo sudah boleh berbicara Pak. Oke, jadi ini adalah season terakhir, episode finale ya. Season Karena 1. saya mau ikut-ikutan kayak Games of Thrones gitu. Ada Asik. episode finale. Oke. Lestari TV subscribernya 9.960 ya. So 40 to go ya, akan 10.000. Jadi bantu saya buruan subscribe ya. Saya mau ngejar Sule soalnya. Sule 1 juta, kita baru 10.000. Oke. Kita akan mulai dengan menjawab satu pertanyaan yang saya pilih. Ini ada di mana sih Pak pertanyaannya kemarin di Instagram Bapak ya? Ya di Instagram saya. Ya. Okay. Coba bisa dibesarin nggak supaya semua bisa baca supaya pemirsa teman-teman di rumah juga bisa lihat, bisa dibesar. Oke. Jadi ini saya bacakan aja ya dari Haryanto Wibowo. Okay. Ya. Ini dari Jakarta. Oke. Jadi TV kita ditonton sampai Jakarta. Iya Indonesia Pak, Okay. seluruh Indonesia Nusantara. So, saya mau tanya, apa poin-poin analisa suatu investment itu high risk atau good investment? Memang tidak ada investment yang risk free. Boleh dijawab di sini atau saya samperin ke rumah ya. Oke. So ini maksa banget. Kalau nggak dijawab samperin ke rumah. Oke, daripada dia samperin ke rumah, saya jawab aja. Oke, so Haryanto ini nanya bagaimana menganalisa investasi risiko investasi. sebuah investasi di bisnis. Ya, apakah Jadi, dia high risk atau apakah high risk atau gimana? Dia tahu nggak dia risiko free, tapi bagaimana menganalisanya? Ya. Kalau kita lihat dari 4 aset kelas yang selalu saya bilang bahwa mulai dari yang paling tinggi risikonya sampai yang paling rendah risikonya, maka bisnis itu ada yang di puncak teratas. Dia itu risikonya paling tinggi, tetapi juga dia mempunyai kemampuan untuk menggenerate laba yang paling besar. Betul. High risk, high gain. Ya, so bisnis ini ada di puncaknya. Saya selalu bilang ini bahwa bisnis itu adalah semacam binatang buas, ya, kuda stallion yang liar dan sulit menjinakkannya. Ya, risikonya tinggi, tetapi kalau bisa menjinakkannya maka dia bisa membawa kita cepat sekali ke tempat tujuannya karena larinya kencang. So bisnis adalah bagian yang paling risikonya paling tinggi. Bisnis yang kita kelola sendiri sudah sulit. Ya. Apalagi kalau kasusnya Pak Haryanto ini adalah dia berinvestasi
di bisnis orang lain. Ah. Dia mau berinvestasi di bisnis orang lain. Iya, So iya. itu tingkat kesulitannya menjadi lebih tinggi lagi, tingkat resikonya jadi lebih tinggi tinggi lagi. lagi, Yang iya. kita kelola aja resikonya tinggi, tetapi Apalagi apalagi yang sama orang lain. yang dia berinvestasi sama orang lain. So pertanyaannya Pak Hari ini bahwa we are talking the highest risk di semua jenis aset. Oke. Jadi saya bilang beresiko. Ya. Gimana cara ngukurnya? Nggak tahu. Ya. Oke. Poin saya tetap sama. Ada resiko, dalam setiap bisnis ada resiko, tetapi resiko itu tidak selalu beresiko. Resiko itu tidak selalu beresiko. Nah, bagi yang tidak ngerti atau bingung dengan kalimat saya, harus nonton Episode berapa? Lestari Way di episode yang sebelumnya. Saya jelaskan bahwa ada perbedaan mengenai risk dengan risky. Oke. Ya. Awal tuh kayaknya, Pak. Ya, semua ada resikonya. Tetapi bukan berarti bahwa kalau itu ada resiko, beresiko buat saya. Yes. Ya, oke? Artinya gini, semakin tinggi kapasitas seseorang, ya, semakin tinggi kapasitas seseorang, skillnya semakin bagus, kemampuan modalnya semakin bagus, maka risk tolerance-nya akan menjadi semakin besar. Jadi yang tadinya beresiko menjadi tidak beresiko. The risk is always there. Jadi kuncinya adalah ketika kita mau berinvestasi di bisnis, kita sebagai investornya harus jago dulu, harus meningkatkan skillnya. Oke. Ya, bagaimana cara meningkatkan skillnya? Di episode yang lalu. Nah, ya makanya nonton Lestari Way ini satu kesatuan nih ceritanya Oke, saya oke, bikin oke, ya. dari Berseri. 1 sampai Iya, iya. berseri dari 1 sampai ke 10 ya kan. Caranya apa? Belajar aturan permainannya dulu. You Iya. learn the rules of the game. Iya. Saya bilang bahwa untuk masuk ke investment is a game. Dan untuk bisa main harus tahu aturan mainnya. Dan untuk bisa menang itu baru bisa main loh, ya. Untuk bisa menang dalam permainan the name called investment ini, Anda harus menjadi master of the game. Oke. Menjadi ahlinya. Jadi semakin ahli, maka tingkat resiko atau risk tolerance kita menjadi semakin tinggi. Yang tadinya tidak beresiko menjadi beresiko. Jadi saran saya, pelajari aturan mainnya, Yes. kemudian jadilah master of the game. Oke. Nah, bagaimana caranya jadi master of the game? Caranya adalah belajar, praktek, belajar, praktek, belajar, praktek. There is no shortcut. Oke. Ya. Dan for sure, saya selalu ngomong, mulainya dengan start small. Start small. Mulainya dengan kecil, karena for sure we will make a mistakes. Kita akan membuat kesalahan. Oke. Jadi start small, belajar, start small, you make mistakes. Iya, iya. Sampai nanti Anda menjadi master of the game. Ya, ya. Ada satu kata mengatakan bahwa good judgment come from wisdom. Ya, so wisdom comes from experience. Yep. Ya, experience comes from bad judgment. Jadi kita akan make mistakes along the way. Yeah, ya, yeah. apapun juga. Mudah-mudahan ketika Anda buat salah, kesalahannya kecil. Yep. Karena kita startnya small. Ya, so you will make mistakes, but you will learn from the mistakes. You get experience, and then Anda menjadi punya wisdom, and then setelah ada wisdom, kita punya judgment akan jauh lebih bagus. Itu sih jawaban yang menurut saya paling bisa menjawab pertanyaannya Pak Hari mengenai bagaimana menganalisa risiko suatu bisnis. Iya, Nah, the problem adalah begini. Problemnya adalah ketika kita ditawarin investment sebuah bisnis, ya kan? Biasanya tawaran tuh bagus. Sounds interesting. Interesting kan? Nggak ada yang nawarin, Pak, nanti Anda akan dapat return 7%. Nanti akan dapat Yang return tinggi-tinggi ya. 5%. Nggak ada. So, penawaran investasi selalu bagus. Yep. And it touch itu menyentuh naluri kita yang paling liar, yaitu keserakahan. Yep. Ya, greed. Iya, great. Nah, jadi ingat kata-kata saya. Greed itu berbanding terbalik dengan rasio. Great berbanding terbalik dengan Ya. rasio. Jadi ketika greednya naik, keserakahan kita naik, rasio kita turun. Saya ulangi, ketika greednya naik, rasio kita turun. Jadi kenapa orang bisa kena tipu? Karena grade-nya tinggi, terus rasionya udah langsung drop gitu. Ya. So itu salah satu sih yang menurut saya bisa saya sharing, bahwa hati-hati ketika menganalisa suatu investment, karena biasanya bagus, and then be careful. Yang bicara nanti siapa? Your ratio atau your greed, ya, keserakahan kita yang bicara.
ada satu kata juga, ada satu kalimat yang menarik yang mungkin saya bisa sharing di sini. Dia bilang gini, kalau orang dengan pengalaman, ya people with experience bertemu dengan orang yang punya duit, people with experience meet people with money, ya biasanya people with experience will end up with money, people with money will end up with dengan experience. Oke, Pak Hari, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan mengenai bagaimana kita menganalisa satu investasi atau tawaran bisnis ya. Tawaran bisnis, yes. Oke. Oke, jadi ini adalah episode ke-10, Eci, ya, dan episode terakhir. Untuk season 1. Untuk season 1, ya kan. Mudah-mudahan dari episode 1 sampai 9, saya sudah berhasil memenuhi janji saya. Karena judulnya adalah menjadi kaya itu mudah, ya kan. Nah, pertanyaannya adalah kalau menjadi kaya itu mudah, kenapa? Kalau memang menjadi kaya itu mudah, harusnya nih pemirsa yang nonton kita nih dari sesi 1 sampai 9 ini udah langsung take action dari waktu itu ya Pak ya. Dan ya paling sudah ada sesuatu yang perubahan yang dirasakan. Tapi apakah itu terjadi pada Anda? Kalau menjadi kaya itu mudah, kenapa yang kaya sedikit? Iya, kan kita menarik kan ya. 5%. Jadi cuma 5%. Statistiknya mengatakan 5%. Saya punya satu slide yang menarik. Ini coba ditampilkan soalnya. Ini adalah pembicaraan antara Jeff Bezos dengan Warren Buffett, ya kan. Jadi ini orang paling kaya nomor 1 di dunia, bosnya Amazon, bicara dengan Warren Buffett, orang nomor 3 terkaya di dunia. Dia bilang begini, si Jeff Bezos bilang sama si Warren, your investing strategy is so simple, ya, gampang gitu kan. Invest in the long term and let it compounding and then reinvesting dan segala macam. Why doesn't everyone copy you, katanya. And si Warren Buffett bilang, because nobody wants to get rich slow. Ya. Jadi pemirsa, teman-teman di YouTube, nggak ada, the problem adalah menjadi kaya itu mudah sebenarnya, teorinya gampang, nggak ada yang, it is not rocket science. That's ya simple, kan? Sederhana ya, simple. Tetapi masalahnya adalah nggak ada yang mau jadi kayanya lama. Betul. Maunya cepat, maunya jadi kayaknya cepat gitu kan. Makanya dukun laku. Mau kayak cepat dukun bertindak gitu ya Pak ya. Tapi emang nggak ada cara Pak untuk jadi kaya dengan cara cepat kecuali pakai dukun ya Pak? Ada 2 cara untuk get rich quick. Nah siap-siap nih, mau dengar. Ada 2 cara bagaimana menjadi kaya dengan cepat. Ya. Catat. Hanya 2 caranya, setahu saya. Ya kan? Kalau urusan dukun dikeluarin. Ya. Cara pertama ya, you were born rich. Anda terlahir sebagai orang kaya. Dan kedua, you marry to the rich. Yang kedua, Anda menikah dengan orang kaya. Jadi hanya ada 2 cara untuk menjadi kaya cepat. You born as a rich, atau you marry to the rich, ya kan? But be careful. If you married to the rich, ada caranya. Hah, maksudnya gimana Pak? Jangan ketipu. Ya, ketipu sama kekayaannya. Atau ketipu sama orangnya? Nanti kita bicarakan dengan episode khusus, kita bikin how to marry a rich gitu ya. Yang penting caranya itu 2 aja ya, kalau mau yang cepat gitu kan. Kalau enggak ya memang perlu waktu. Menjadi kaya itu mudah, tapi 80% itu psikologi, 20% mekanik. Yang kita ceritain kemarin selama 9 episode itu kurang lebih 20% mekaniknya. Ya, tapi 80%-nya adalah psikologinya. Karena caranya gampang sebenarnya. Tetapi kenapa orang, dan itu bukan rocket science, tapi kenapa orang gagal? Pertama, kan kita udah bahas kemarin bahwa satu, karena orang nggak pernah menghitung. Ya kan? Kalau ngitung salah. Dan kedua, kalaupun ngitung asal gitu kan. Mau jadi kaya 1 miliar gitu. Karena kamu nggak pernah berhitung, ataupun kalau berhitung salah, maka dia tidak pernah memulai membuat rencana-rencana. Betul. Ya kan? Sehingga nggak ada actionnya. Ya kan? Kebayang. Atau tidak berencana, kemudian nggak berpikir jangka panjang, dan kemudian tidak mampu menunda kesenangan. Ya, jadi itu alasan kenapa walaupun menjadi kaya itu gampang, tetapi yang jadi kaya cuma sedikit saja. Karena alasan-alasan psikologi. Ada slide sedikit.